Manajemen AC Milan sedang menghadapi periode penting dalam beberapa minggu ke depan. Mereka berusaha memperpanjang kontrak kiper utama Mike Maignan yang masa bakti berakhir pada Juni 2026. Meski perannya besar dalam membawa Rossoneri ke puncak klasemen, masa depan Mike Maignan di San Siro masih belum pasti. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Mike Maignan sebenarnya hampir dijual pada bursa transfer musim panas lalu. Karena itu Milan kini berupaya keras mendapatkan kesepakatan baru agar tidak kehilangan sosok penting ini secara gratis atau dengan harga yang terlalu murah. Namun, klub tidak ingin hanya bergantung pada satu rencana. Jika Mike Maignan menolak memperpanjang kontrak, Milan sudah menyiapkan opsi pengganti. Selain rumor besar mengenai ketertarikan pada Alisson Becker, Sky Sport menyebut bahwa Hugo Sousa dari Corinthians menjadi target yang lebih realistis dan konkret. Bagi sebagian Milanisti, nama Hugo Sousa mungkin belum begitu familiar. Namun rekam jejak kiper berusia 26 tahun ini sebenarnya cukup menjanjikan. Ia lahir di Duque de Caxias, Rio de Janeiro, dan memulai karir profesional bersama Flamengo. Bersama klub tersebut ia tampil sebanyak 71 kali dan bahkan ikut meraih gelar Copa Libertadores. Setelah itu Sousa mencicipi pengalaman bermain di Eropa dengan bergabung bersama Chaves di Portugal pada musim 2023-2024 di mana ia mencatat 27 penampilan, dan kini ia sudah kembali ke Brazil dan menunjukkan performa solid bersama Corinthians. Performa Sousa juga semakin mendapat sorotan setelah pelatih timnas Brazil, Carlo Ancelotti, mempercayainya sebagai starter dalam laga persahabatan melawan Jepang pada Oktober lalu. Debut bersama pelatih sekelas Ancelotti membuat posisinya semakin kuat sebagai salah satu kiper muda yang sedang naik daun. Dengan kualitas dan pengalaman yang terus berkembang, Hugo Sousa menjadi opsi menarik bagi AC Milan jika nantinya mereka harus benar-benar berpisah dengan Mike Maignan. AC Milan akhirnya bisa sedikit tenang setelah menerima hasil pemeriksaan medis terbaru Rafael Leao. Winger asal Portugal itu dipastikan tidak mengalami cedera serius seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Sebelumnya Leao terpaksa ditarik keluar pada menit ke-31 saat menghadapi Torino karena merasa nyeri hebat di pangkal paha. Hal ini memunculkan spekulasi bahwa ia mengalami robekan otot aduktor dan harus absen hingga awal tahun. Namun hasil MRI justru membawa kabar baik, tidak ada robekan atau kerusakan otot. Klub mengonfirmasi bahwa kondisi Leao hanya berupa peradangan dan ia sudah mulai menjalani perawatan. Meski hasilnya positif, Milan kemungkinan besar tidak akan menurunkan Leao saat menjamu Sassuolo di akhir pekan ini. Keputusan ini diambil agar peradangannya tidak bertambah parah dan proses pemulihan berjalan lebih cepat. Target realistis bagi Leao untuk kembali merumput adalah semifinal Supercoppa Italiana melawan Napoli di Riyadh pada 18 Desember mendatang. Setidaknya ia diharapkan sudah bisa kembali masuk skuad dan duduk di bangku cadangan. Walau musim ini beberapa kali diganggu cedera, bahkan baru bermain sekitar 52% dari total menit yang tersedia, Leao tetap tampil efektif dengan torehan 5 gol dari 10 laga liga. Kehadirannya di Riyadh nanti bisa menjadi kunci penting bagi ambisi Milan meraih trofi. Kabar positif kembali datang ke Milanello menjelang laga Serie A akhir pekan ini. Setelah Rafael Leao dipastikan tidak mengalami cedera serius, kini kondisi Santiago Giménez juga menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Striker asal Meksiko itu sebelumnya absen dalam beberapa pertandingan karena cedera pergelangan kaki. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa ia berpeluang besar kembali masuk skuad untuk menghadapi Sassuolo pada hari Minggu. Media Tuttosport melaporkan bahwa Massimiliano Allegri tidak akan mengambil resiko dengan menurunkan Leao. Meski Leao tidak mengalami robekan otot, ia tetap akan diistirahatkan agar bisa pulih total untuk laga Supercoppa Italiana pekan depan. Dengan absennya Leao, peluang terbuka lebar bagi Giménez untuk kembali ke skuad. Allegri berharap ia setidaknya bisa berada di bangku cadangan sebagai opsi tambahan. Proses pemulihan Santiago Giménez sendiri berjalan sangat baik dalam beberapa hari terakhir. Ia sudah mulai berlari kembali di Milanello dan dikabarkan tidak lagi merasakan nyeri di pergelangan kakinya.
Staf pelatih menargetkan ia segera bergabung dengan sesi latihan penuh agar siap diturunkan pada hari Minggu. Kembalinya Gimenez yang sudah absen lebih dari sebulan tentu menjadi kabar penting untuk Milan. Kehadirannya bisa menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi taktik yang dibutuhkan Allegri untuk mempertahankan posisi puncak klasmen. Rumor soal masa depan Robert Lewandowski kembali ramai diperbincangkan, termasuk kemungkinan AC Milan terlibat dalam situasi tersebut. Disebut-sebut bahwa Iglitari menjadikan striker Polandia itu sebagai target besar untuk tahun 2026. Dengan beberapa laporan sebelumnya bahkan menyebut Lewandowski bisa datang pada Januari. Christopher Nkunku juga dikabarkan mungkin menjadi bagian dari pertukaran pemain yang mempermudah transfer tersebut. Namun media Spanyol Mundo Deportivo menegaskan bahwa rumor itu tidaklah benar. Mereka mengutip sumber dekat Lewandowski yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan pembahasan transfer dan hal itu tidak akan terjadi. Rumor pertukaran Lewandowski dengan Nkunku muncul karena keduanya berada di bawah naungan agen yang sama, Pini Zahavi. Banyak yang mengira kedekatan ini bisa menjadi jembatan untuk melakukan tukar tambah, tapi laporan terbaru menunjukkan hubungan itu hanyalah kebetulan dan bukan dasar untuk kesepakatan besar. Di sisi lain, performa awal Christopher Nkunku di Milan yang dianggap kurang memuaskan membuat Barcelona disebut tidak tertarik terburu-buru mengatur kesepakatan tersebut. Dan dengan fokus AC Milan yang masih mengarah pada perebutan Scudetto, kecil kemungkinan rumor ini menjadi satu-satunya langkah klub dalam memperkuat lini serang. AC Milan diprediksi tetap akan aktif mencari solusi lain di bursa transfer. Beradaptasi di liga baru memang tidak mudah, apalagi setelah musim panas yang penuh masalah di klub sebelumnya. Karena itu banyak yang sebenarnya mencoba memahami situasi Christopher Nkunku, namun tetap sulit menutup mata dari penampilannya yang sejauh ini belum memuaskan. Diketahui jika Christopher Nkunku baru mencetak 1 gol, itu pun di Coppa Italia. Di luar itu performanya cenderung biasa saja. Momen bagus jarang muncul dan pengaruhnya terhadap permainan Milan sangat terbatas. Tidak heran banyak yang mulai mempertanyakan harga mahal yang dikeluarkan klub untuk mendatangkannya. Bakat jelas dimiliki Nkunku, tetapi sejauh ini Milan belum berhasil memunculkan potensi itu. Jurnalis Antonio Vitello pun menyampaikan kritik kerasnya melalui Milan News. Menurutnya, jika level permainan Nkunku tetap seperti sekarang, Milan tidak akan mendapatkan manfaat apapun darinya. Ia menyebut babak pertama pertandingan terakhir sebagai salah satu performa terburuk sang pemain karena nyaris tidak memberi kontribusi. Meski Nkunku sedikit membaik di babak kedua dan bermain lebih agresif, tetap tidak ada gol yang ia hasilkan. Antonio Vitello juga menyoroti fakta bahwa Christopher Nkunku adalah pemain berharga 40 juta euro dan sudah memasuki awal Desember, tetapi belum mencetak gol satupun di Serie A. Waktu adaptasi memang diperlukan, namun di klub sebesar Milan, penyerang yang tidak pernah mencetak gol perlahan akan menjadi masalah besar. Dalam wawancara dengan DAZN dan Sky Sport Italia, gelandang AC Milan Samuel Ricci menceritakan bagaimana perannya berkembang di lini tengah rossoneri. Ia mengakui bahwa kini ia lebih sering ditempatkan sebagai regista, peran yang mengatur aliran permainan dari belakang. Ricci menjelaskan bahwa pelatih melihatnya sebagai gelandang yang bisa menjalankan beberapa peran, termasuk posisi yang pernah ia mainkan sebelumnya. Namun ia menegaskan bahwa dirinya siap melakukan apapun yang dibutuhkan tim. Apalagi Milan sering bermain dengan 2 gelandang di tengah, sehingga pemain di posisi itu harus bisa melakukan banyak hal sekaligus. Terkait performa tim, Samuel Ricci mengakui bahwa Milan baru mengalami hasil buruk saat melawan Lazio. Bahkan pada laga terbaru, mereka juga sempat memulai pertandingan dengan ragu-ragu dan langsung kebobolan 2 gol. Namun ia merasa bangga karena tim mampu bangkit dan memperlihatkan karakter kuat. Ia menekankan bahwa tim sangat senang dengan hasil ini dan harus terus melanjutkan pekerjaan positif yang sudah dilakukan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.